apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain. Kalian pasti tahu siapa itu Ali Ngabalin, teman-teman. Yap, benar. Ali Ngabalin ini adalah orang Golkar ya, pendukung pemerintahannya Pak Prabowo. Dulu Ali Ngabalin ini pernah menjadi anggota atau staf KSP-nya Pak Jokowi ya. Dan di sini Ali Ngabalin itu memberikan pernyataan yang menohok kepada Roy Suryo dan kawan-kawan yang meneliti tentang ijazahnya Pak Jokowi ya. Ali Ngabalin mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini, teman-teman ya, menyebarkan berita bohong dan sebagainya ya. Lantas saja bagaimana Roy Suryo dan Dr. Rismond Sianipar ya menskakmat Ali Ngabalin. Kita langsung lihat videonya, teman-teman. Saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Ada Rismond, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah Gaung Ngabalin ya. Tunjukkan kepada saya, coba suruh PPATK, masih punya kekuasaan kau kan, memeriksa rekening saya. Kalau kau biasa kayak gitu, ada yang danai, bukan berarti saya ada yang danai. Saya hidup dengan idealisme saya bisa jualan buku di Amazon untuk hidup. Gitu loh, walaupun hidup saya tidak semewah kau, tapi saya hidup dari keringat saya sendiri, bukan dari menjilat. Tiba-tiba abang muncul di tengah polemik ijazah Jokowi. Ini keresahan, kegundahan pribadi atau punya data yang harusnya abang keluarkan sekarang? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Ada Rismond, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali hanya itu saja hitungan jarinya. Ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu. Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, gitu loh. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki orang itu di mana ceritanya? Loh. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Siapa itu yang sudah dilapori, sudah mulai diperiksa-periksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya, tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin, ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Waduh, itu dia. Dia ada ilmu. Kalau hari ini Jokowi kemudian anaknya menjadi wakil presiden, dinasti. Matamu. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother. Oke, terkait dengan tuduhan kami kok makin marak ya. Ada Ngabalin lah, ada kemarin si Rifa ya, Rifa atau Rifai, nama pengacaranya itu ya, mengatakan ada ya orang di belakang kami bla bla bla. Kalau Ngabalin mengatakan ada pendana besar atau apa-apa, buktikanlah. Jangan kalian memfitnah. Kalian menuduh kami memfitnah.
ya kan, Rifai dan Ngabalin, khususnya pengacara Jokowi. Kalian menuduh kami fitnah kepada Jokowi, padahal kami ya menganalisa, ya minimum kami ada kajian akademik. Kalian sekarang menggiring, ada pendana besar atau apa, ada orang di belakang kami, siapa coba? Coba, ada mendana kami, siapa coba? Jawab dulu, jangan fitnah kalian. Mentang-mentang kalian pengacara, ya. Jangan suka fitnah kalian. Siapa yang membiayai kami? Coba tunjukkan. Ada nggak satu perak pun itu lo membiayai kami? Ada nggak yang mengorkestrasi ini? Jangan memfitnah orang. Kalau Ngabalin ngomong, hati-hati Ngabalin, ya, Ngabalin, ya, hati-hati kau ngomong, ya. Saya bukan kau, ya. Kalau kau mencurigai kami atau aku lah dulu, saya lah dulu, ya. Yang bisa saya pastikan saya sendiri. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah kau Ngabalin, ya. Tunjukkan kepada saya, coba suruh PPATK, masih punya kekuasaan kau kan, suruh PPATK atau memeriksa rekening saya, atau menggrebek, memeriksa apa saya, tempat saya tinggal. Coba periksa dulu apa harta saya, ya. Jangan mentuduh-tuduh kau Ngabalin, udah tua kita. Jangan anggap saya seperti dirimu, ya. Kalau kau suka menyenangkan orang lain, menjilat, kalau saya nggak suka, lebih baik pahit omongan saya. Dan tidak ada saya seperti kau bilang pendana besar. Berarti kalau kau bilang pendana besar, berarti ada yang membiayai saya, mendanai saya, Ngabalin. Ya, jangan sembarangan ngomong kau, ya. Memfitnah kau itu namanya, ya. Kalau kami aja pakai algoritma mengkaji, dibilang memfitnah, apalagi mulutmu itu. Ya, apalah buktinya kami didanai? Ya, jangan sembarangan kau ngomong, kau karena dekat kau sama Jokowi jadi suka-suka mau ngomong. Buktikanlah dulu omonganmu itu, sakit hati awak, ya. Hanya karena kau dekat Jokowi jadi bisa suka-suka mau ngomong, ya. Ada saatnya kekuasaan itu akan redup Ngabalin, dan sisanya tahu nanti akan kena batunya kau. Kalau kau biasa kayak gitu, ada yang danai, bukan berarti saya ada yang danai. Saya hidup dengan idealisme saya bisa jualan buku di Amazon untuk hidup, gitu loh. Walaupun hidup saya tidak semewah kau, tapi saya hidup dari keringat saya sendiri, bukan dari menjilat. Enak sekali, ya. Nuduh-nuduh orang, ada pendana besar, siapa? TPUA, coba tunjukkan dulu, buktikan dulu TPUA pernah ngasih saya 1 rupiah pun. Siapa? Pak Egy Sujana, Bang Egy, coba tunjukkan dulu 1 rupiah pun ngasih saya. Siapa lagi? Pak Rizal Fadila, tunjukkan dulu pernah ngasih saya duit 1 rupiah pun, tunjukkan. Gitu loh. Saya datang ke Jogja pun biaya sendirinya, pulang pun biaya sendiri. Biar kau tahu yang ke Jogja 15 April itu. Enak kali yang ngomong, ya. Jangan terlalu terbiasa kau suka menuduh Ngabalin dan para pengacara yang lain, ya. Biarkan polisi itu bekerja untuk membuktikan kalau ada, ya. Polda Metro Jaya membuktikan apakah saya dibayar atau apa. Harus ada bukti material, gitu loh. Apakah saya ada mengorkestrasi atau mendanai atau mengorganize. Saya datang sendiri, inisiatif sendiri kok ke 15 April itu. Saya diajukan oleh apa? Itu pun lewat online, lewat apa? YouTube, ya, untuk Pak Bang Rismon supaya datang bertemu 15 April, ya gitu. Saya datang sendiri, itu loh. Itu kan kampus saya, UGM. Memang kampusmu Ngabalin, ya. Kalau UGM nggak kampusmu, ya jangan kesana kau. Kan itu kan kampus kami bertiga. Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa, itu kan kampus kami. Apa salahnya kami datang pulang ke kampus kami, halal bihalal, silaturahmi. Langsung kau tuduh dengan pendana besar. Sudah mau tahe. Karena itulah saya bilang ini permainan panjang, ini proyek besar ini, bos. Tidak mungkin tidak punya biaya, pasti menelan biaya yang sangat banyak. Siapa-siapa yang nongol di depan televisi, di layar kamera, ditulis semua itu, saya tahu, saya mengerti. Kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Oke. Ya kan? Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu loh. Ya. Betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini.
Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Institusi sebesar UGM gitu ya yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah, Bang. Sama seperti ini tadi, kepastian alam. Kita hidup di... Bagaimana teman ya, luar biasa sekali bagaimana Bang Rismond ya dengan tegas itu membantah setiap tudingan yang diberikan oleh Ali Ngabalin. Dan Ali Ngabalin sempat mengatakan bahwa ada orang yang membiayai penelitian tentang ijazah Jokowi ini, teman-teman. Jadi dia menuduh Rismond dan kawan-kawan ini ya tentang penelitian mereka terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan apa yang dikatakan oleh Rismond dan kawan-kawan ini, teman-teman, ya membantah setiap tudingan yang diberikan oleh Ali Ngabalin ya. Ini luar biasa bagaimana integritas dari Bang Rismond dan kawan-kawan ini tanpa sepeser pun ya dibiayai oleh siapapun. Karena mereka ingin ada kejujuran terhadap Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian?